Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basin Ramadan akan mencoba menjelaskan tentang materi sumber-sumber ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang meliputi yaitu tingkah laku manusia sehari-hari dan diambil dari dalil-dalil yang jelas. Ilmu fikih juga digunakan sebagai pedoman hidup kita umat Islam, dan kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Terdapat 4 sumber utama dalam ilmu fikih, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kita semua sebagai umat Islam yang hidup di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah atau hadis atau perkataan dari Nabi SAW. Sunnah yaitu hadis adalah perkataan, perbuatan ataupun ketetapan dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh bagi kita semua. Sebagai hadis ini juga berguna sebagai penguat daripada Al-Quran tadi. Kemudian yang ketiga yaitu ijma. Menurut istilah, ijma adalah sebuah kesepakatan semua mujtahid dari ijma umat Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'. Yang dimasukkan mujtahid adalah orang-orang yang balik, berakal, dan mempunyai sifat terpuji, mampu mengisbat atau hukum dari sumbernya. Terdapat beberapa kriteria dalam ijma bisa terjadi, yaitu yang pertama bahwa yang sepakat adalah para mujtahid. Kemudian yang kedua adalah bersepakat adalah seluruh mujtahid. Kemudian yang ketiga adalah para mujtahid harus bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah kesepakatan yang dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, kesepakatan mereka harus berhubungan dengan hukum syar'i. Kemudian hukum Islam yang keempat yaitu adalah qiyas. Menurut bahasa, qiyas adalah pengukuran satu dengan yang lainnya, penyamaan satu dengan yang sejenisnya. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah pemindahan hukum yang terdapat pada asal kepada furu' atas dasar ilah yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. Terdapat 4 unsur dalam qiyas, yaitu yang pertama adalah asal atau pokok, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada di nas yang dijadikan tempat mengkiaskan. Kemudian adalah far'u, cabang, yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya. Kemudian yang ketiga adalah asal, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nas. Kemudian yang keempat, ilat, yaitu suatu bersifat yang terdapat pada asal. Jadi itu adalah 4 sumber pokok daripada sumber-sumber hukum fikih dalam Islam. Yang pertama tadi adalah Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran merupakan hujah atau petunjuk yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya. Ini merupakan sebuah anugerah atau kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kita umat Islam. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi SAW atau sunnah. Sunnah ini merupakan adalah perkataan perbuatan dari Nabi SAW yang membahas hal-hal yang lebih rinci, karena di dalam Al-Quran itu terkadang ada hal-hal yang umum, kemudian Al-Quran mencoba untuk menjelaskannya menjadi lebih rinci. Kemudian yang ketiga yaitu ijma atau pendapat daripada hasil-hasil ijtihad dari para ulama yang memiliki ilmu yang luas.
Kemudian yang keempat adalah kias, sehingga kias ini adalah perbandingan daripada ulama dengan terhadap hal-hal yang baru terjadi sekarang yang tidak terjadi di zaman Nabi dulu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan memberikan sedikit pengetahuan kepada kita semua dalam rangka menjadi manusia yang menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian ingin saya sampaikan bahwasannya ilmu itu adalah sesuatu yang harus kita cari, harus kita raih, dan harus kita amalkan dalam kehidupan. Sehingga ketika kita telah mengetahui 4 sumber pokok fikih tadi, semoga kita dapat menjalankan apa yang ada di dalamnya dan menjadikan 4 pokok itu sebagai tonggak utama kita dalam beragama Islam ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.